Saudari-saudara terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu biasa ke-12 tahun B, tahun 2021 yang telah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, dalam Injil karangannya, Markus hari ini memperkenalkan kepada kita dua sosok manusia, yaitu Yesus yang hidup penuh kepercayaan dan kita manusia pada umumnya yang belum memiliki kepercayaan sepenuhnya. Marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini berusaha memahami pesan yang disampaikan Yesus dalam Injil Markus ini, agar kita dapat menerima Ekaristi, yaitu Yesus Kristus sendiri, sebagai sumber kepercayaan dan kekuatan, agar dapat menempuh jalan hidup kita bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kepastian dan keberanian. Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, dalam Injil hari ini, Markus memperkenalkan murid-murid Yesus yang sangat ketakutan menghadapi badai Danau Galilea yang hebat. Mereka guncang dan gelisah penuh ketakutan akan tenggelam. Mereka berteriak, "Guru, tak pedulikah engkau kalau kami binasa?" Namun sekaligus ditampilkan oleh Markus tokoh Yesus, bukan sebagai orang yang takut, melainkan sebagai orang yang percaya dengan teguh kepada perlindungan Allah, meskipun ia menghadapi badai yang menimpa perahu yang nyaris tenggelam. Dan ketika bangun, ia menghardik badai dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Betapa besar perbedaan sikap yang dimiliki antara murid-murid dan Yesus. Saudari-saudara kekasih Allah, apa gerangan yang ingin disampaikan Markus kepada kita sebagai orang yang sungguh percaya? Markus bukan ingin memperlihatkan kepada kita kemampuan Yesus mengadakan mujizat, melainkan menegaskan bahwa kita dalam hidup kita harus memiliki dan menghayati kepercayaan sejati sebagai orang yang sungguh yakin beriman. Dalam Injil itu terlihat betapa sangat menyolok perbedaan sikap Yesus dan sikap murid-muridnya. Yesus sungguh pasrah sepenuhnya kepada Allah. Karena itu, ia dapat istirahat dengan tenang di tengah badai dan ombak di danau. Sedangkan murid-muridnya guncang dan gelisah penuh ketakutan akan tenggelam. Pesan Injil Markus hari ini ialah agar supaya kita dalam keadaan apapun tetap tenang dalam bahaya. Bukan berarti bahwa kita boleh acuh tak acuh dan tidak peduli, melainkan harus berusaha seperti Yesus untuk tetap tenang dan tabah. Asal kita sungguh merasa berada sepenuhnya di dalam perlindungan Allah. Dengan demikian, Yesus adalah teladan bagi kita sebagai manusia yang dalam iman menyerahkan diri sepenuhnya kepada perlindungan Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dibangunkan, Yesus membentak angin, "Diam, tenanglah." Di balik kata-kata keras Yesus, "Diam, tenanglah," apakah sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kita? Angin ribut atau badai itu adalah lambang gelombang keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketakutan. Kita sering kurang memahami arti kepercayaan yang sesungguhnya. Aku percaya. Kepercayaan kita hanya berupa
pengetahuan ajaran agama, atau isi katekismus. Padahal kepercayaan adalah keyakinan dan kesadaran akan apa yang kuimani dan kuyakini dalam hatiku. Kepercayaan dalam lubuk hati inilah yang harus menjiwai dan mewarnai segenap hidupku. Tetapi sikap dan penghayatan hidupku sebagai orang yang percaya kepada Yesus belum sesuai dengan ajarannya, bahkan sering bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ini berarti aku baru tahu isi ajaran dan teladan yang diberikan Yesus kepadaku, tetapi belum sungguh meyakini kepercayaanku itu kepadanya. Saudari-saudara kawanan pilihan Allah, pesan yang ingin disampaikan Markus kepada kita hari ini dapat dilihat dari cara dan susunan Markus menulis Injilnya dalam bab keempat. Ajaran Yesus yang mendalam disampaikan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang sederhana tentang seorang penabur, tentang pelita dan ukuran, tentang benih yang tumbuh, tentang biji sesawi. Tetapi Injil Markus bab 4 itu ditutup dengan cerita tentang angin ribut di Danau Galilea yang diredakan oleh Yesus. Jadi Yesus mulai pewartaannya dengan memberi pelajaran dengan perumpamaan-perumpamaan. Ibaratnya Yesus memberikan teori dahulu, tetapi diperkuat dengan perbuatan atau praktik hidup. Demikianlah Yesus mengajak murid-muridnya dan kita semua untuk menghadapi kenyataan hidup secara nyata dan realistis. Contohnya, pergi berlayar di danau atau laut dengan resikonya. Saudari-saudara murid-murid Kristus yang terkasih, ternyata sungguh percaya kepada Yesus dan mengikutnya bukanlah suatu jalan yang mudah dan pendek. Suatu jalan yang panjang, suatu proses iman, pematangan kepercayaan. Hidup kita bila selalu menyenangkan, seolah-olah membuat kita mudah percaya kepada Tuhan. Tetapi apabila menghadapi badai atau angin ribut kesulitan, bahkan bencana hidup, kita kerap kali bereaksi dan bersikap takut seperti murid-murid Yesus dalam perahu yang terombang-ambing oleh badai. Marilah kita selalu melihat dan meniru sikap Yesus sebagai orang yang percaya sepenuhnya kepada perlindungan Allah. Seperti ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan kedua, kita ini berkat Kristus adalah ciptaan baru. Kita sebagai manusia baru dalam Kristus harus sungguh yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita.